untuk mencapai Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. 8 agenda prioritas yang nanti mungkin Pak Menteri Bappenas juga akan menyampaikan, dari mulai ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi serta perdagangan global. APBN langsung memberikan di masing-masing prioritas ini dukungan yang bisa dilihat dari mulai belanja maupun investasi dan juga bahkan insentif perpajakan. Kita lihat agenda prioritas pertama, ketahanan pangan, jumlah alokasi APBN 164,4 triliun. Ini bisa antara lain ya, tidak seluruhnya, untuk 9,62 juta ton subsidi pupuk yang mencapai 46,9 triliun. Cetak sawah 550.000 hektar. Kita alokasikan tahun depan 19,7 triliun rupiah. Dan ini semuanya yang menikmati, Pak Ahmad, seperti tadi yang disampaikan Bapak di awal, yang menikmati adalah masyarakat di daerah. Jadi semua daerah tentu saja yang sesuai dengan program-program ini. Jalan usaha tani 103 km, Bulog dalam hal ini untuk menjaga stok beras dan gabah, kita berikan injeksi dana 22,7 triliun rupiah untuk menjaga stok 3 juta ton. Untuk ketahanan energi dengan anggaran 402,4 triliun rupiah, itu dialokasikan sebagian cukup signifikan adalah untuk subsidi dan kompensasi di bidang energi, dari mulai listrik dan kemudian juga dari sisi BBM. Jumlahnya 381,3 triliun. Ini untuk menjaga harga tetap stabil dan masyarakat dari sisi affordability. Jadi menjaga stabilitas itu memang dalam hal energi dialokasikan anggaran 381,8 triliun untuk BBM, listrik, dan LPG 3 kilo. Di bidang energi kami menggunakan dukungan APBN dari sisi insentif perpajakan mencapai 16,7 triliun, terutama untuk bidang-bidang renewable energy atau dari energi, termasuk pengembangan energi baru terbarukan, di mana alokasinya dalam bentuk belanja investasi 37,5 triliun rupiah. Untuk program listrik desa, sesuai yang disampaikan Menteri ESDM, banyak dari desa-desa yang belum mendapatkan akses, kita alokasikan 5 triliun rupiah. Program prioritas ketiga adalah makan bergizi gratis. Jadi kalau kita lihat di sini angkanya 335 triliun rupiah. Untuk 71,9 juta siswa, penerima totalnya adalah 82,9 juta. Yang untuk siswa saja 71,9 juta. Untuk ibu-ibu yang hamil dan menyusui 2,9 juta. Dan untuk anak-anak balita yang belum sekolah atau di PAUD adalah 8,1 juta anak-anak. Oleh karena itu, dari makanan bergizi gratis 335 triliun, yang penerimanya adalah siswa, kita masukkan sebagai belanja fungsi pendidikan, yaitu 223,6. Ini juga sekali lagi adalah membantu anak-anak di seluruh daerah di Indonesia. Untuk fungsi kesehatan, terutama ibu hamil menyusui di dalam rangka menambah gizi, menghindarkan stunting, kita masukkan 24,7 triliun, belum masuk ke anggaran, masih di MBG. Dan untuk fungsi ekonomi adalah 19,7. Untuk anggaran pendidikan, terlalu cepat slide-nya, mohon balik, adalah sebesar 757,8 triliun. Ini 20% dari anggaran pendapatan belanja negara.
Belanja 757,8 triliun adalah penerimanya seluruh murid-murid dari mulai SD, SMP, bahkan PAUD sampai dengan mahasiswa dan bahkan pasca sarjana. Dan juga penerima manfaat dari anggaran pendidikan dari mulai guru hingga dosen dan tenaga pendidik yang lain. Penerima manfaat anggaran pendidikan juga adalah infrastruktur pendidikan dari mulai kelas, bangunan, laboratorium, kampus, dan yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat di sini 253,4 dari anggaran 757,8 adalah disalurkan melalui transfer ke daerah, yaitu untuk tunjangan guru-guru, baik sekolah negeri dan juga sekolah swasta yang sudah bersertifikat. Kemudian biaya operasi sekolah, biaya operasi untuk pendidikan usia dini atau PAUD. Sedangkan anggaran pendidikan yang disalurkan melalui kementerian lembaga pemerintah pusat yang bukan BGN, yaitu bukan makan bergizi gratis, mencapai 243,9 triliun. Ini dari Kemendikbud, kemudian Kemendikti-Saintek, hingga Kementerian Sosial yang sekarang ditugaskan membangun dan mengelola sekolah rakyat, namun didukung oleh Kemendikbud juga, Kemendikdasmen maksud saya. Anggaran pendidikan yang masuk di dalam program MBK untuk 71,9 juta siswa, itu hilang jutanya ya nanti, adalah sebesar 223,6 triliun. Sedangkan anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk dana abadi below the line adalah untuk LPDP serta untuk biaya dana abadi riset serta bantuan dana abadi kepada perguruan tinggi berbadan hukum, dalam hal ini mencapai 37 triliun rupiah. Prioritas Bapak Presiden yang kelima di bidang kesehatan, alokasinya 244 triliun rupiah. Dana sebesar 244 triliun adalah penerimanya para masyarakat atau dari sisi demand dalam bentuk mereka mendapatkan akses kesehatan tanpa membayar iuran, yaitu 96,8 juta jiwa di dalam penduduk Indonesia yang mendapatkan alokasi pelayanan kesehatan melalui BPJS tanpa membayar iuran. Dan pemerintah pun masih memberikan tambahan subsidi bagi peserta yang sudah membayar iuran namun tidak bisa penuh, yaitu mereka yang masuk dalam kategori pekerja bukan penerima upah, yaitu 49,6 juta jiwa. Ini 69 triliun rupiah untuk masyarakat yang sama sekali tidak mampu dan tidak membayar, dan yang membayar namun tidak penuh, yaitu para pekerja bukan penerima upah. Ini termasuk seluruh para pekerja informal atau kerja yang memang tidak mendapatkan upah secara tetap. Di dalam anggaran kesehatan 2,7 triliun adalah untuk revitalisasi rumah sakit, dan ini semuanya biasanya adalah rumah sakit di daerah. Jadi lagi-lagi walaupun anggarannya kelihatannya di kementerian, tapi yang mendapatkan manfaat adalah daerah. Sama seperti tadi, 69 triliun ini adalah penduduk di seluruh daerah di Indonesia. Dan untuk penurunan stunting serta tuberkulosis. Cek kesehatan gratis ditargetkan 130,3 juta peserta dengan anggaran 2,6 triliun. Ini juga sekali lagi adalah masyarakat di seluruh daerah. Serta bantuan gizi balita dan ibu hamil untuk 7,4 juta dengan anggaran 24,7 triliun. Jadi kalau tadi sesuai dengan
kata pembuka dari Ketua Komite 4, agar APBN bermanfaat bagi seluruh masyarakat di daerah. Ini seluruh program prioritas, walaupun ini adalah nasional, tapi yang menikmati adalah seluruh masyarakat di daerah. Demikian juga dengan prioritas yang keenam, yaitu pembangunan desa koperasi dan UMKM. Ada 181,8 triliun yang menonjol dan diluncurkan oleh Bapak Presiden sendiri, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Ada 80.000 unit di masing-masing desa, itu bahkan kelurahan pun juga masuk. Dana desa 60 triliun, dan untuk mendukung koperasi desa ini 83 triliun anggaran atau dana pemerintah diletakkan di Bank Himbara. Jadi kalau melihat dana desanya 60 triliun dibandingkan tahun lalu barangkali turun, tapi kalau ditambahkan dengan untuk koperasi desa Merah Putih naiknya lebih dari 50%, karena lebih dari 83 triliun kita masukkan, lebih dari 100% maksud saya kenaikan, karena tahun lalu dana desa adalah 70 triliun. Jadi kalau ditambahkan 83 jadi naik. Ini adalah sesuatu yang kami sampaikan. Kalau dilihat dari nomenklatur programnya, seolah-olah program nasional prioritas. Namun ini adalah tempatnya di daerah, bahkan di desa, kelurahan, dan juga bahkan langsung ke masyarakat. Untuk agenda yang ke-7, prioritas nasional, yaitu perkuatan pertahanan semesta. Anggaran pertahanan 185,2 dari mulai untuk modernisasi alutsista hingga pengembangan industri ketahanan di dalam negeri. Juga alokasi untuk Polri, BIN, BNN di dalam menjaga ketertiban keamanan mengalami peningkatan 179,4 triliun totalnya anggaran yang dialokasikan. Itu dari mulai menjaga ketertiban, keamanan, dan pencegahan terorisme serta kejahatan. Untuk bidang hukum, Kejaksaan HAM Peradilan termasuk gaji hakim yang disampaikan Bapak Presiden, kita mengalokasikan 60,4 triliun. Ibu Bapak sekalian, untuk prioritas program yang ke-8 yaitu akselerasi investasi dan perdagangan, lebih banyak anggaran atau dana investasi itu dilakukan oleh Danantara, namun APBN bersama Danantara banyak bekerja bersama, seperti untuk industri hilirisasi, kita mendukung dari mulai insentif perpajakan, transisi energi, tadi kita pun ada investasi langsung untuk renewable energy. Untuk pertanian kelautan, kita memberikan alokasi anggaran seperti pembangunan desa nelayan, dan untuk program 3 juta rumah, dalam hal ini 770.000 unit rumah akan mendapatkan manfaat langsung dari APBN, dari mulai dalam bentuk pembiayaan FLPP dan pemberian bantuan BSPS dan PPN yang ditanggung pemerintah agar sektor konstruksi perumahan bisa meningkat, termasuk akses kredit usaha rakyat bagi kontraktor skala menengah kecil. Jadi dukungan APBN kepada perumahan itu all out, dari sisi penerima atau masyarakatnya yang membeli, yang disubsidi, dari mulai pembiayaannya dengan biaya yang murah, dengan kami memberikan anggaran ke FLPP maupun ke PT SMF untuk mendapatkan blending finance yang murah, hingga pemberian bantuan langsung, grant, dan bahkan menggunakan insentif perpajakan seperti PPN yang ditanggung pemerintah, dan bahkan kredit usaha rakyat dengan bunga murah kepada kontraktornya yang size-nya menengah kecil. Jadi ini adalah all out dari seluruh ekosistem perumahan.
Kami juga bersama Danantara terus mendukung dari sisi investasi ketahanan air dan dari sisi pengelolaan sampah yang ini juga sangat penting.